Aduh, what's up, the Chels? Tidak baik-baik saja. I know it's hard, man. Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. Thank you for watching. CBC nggak perlu menanyakan how are you ya. Pasti pada upset semua atas hasil yang diterima oleh Chelsea di pertandingan kali ini, di mana Chelsea itu saat bertandang ke Crystal Palace hanya berhasil meraih 1 poin. Karena pertandingan berakhir dengan 1-1 dan Chelsea sebenarnya sudah mendapat keunggulan terlebih dahulu 1-0 atas dari gol Cole Palmer. Namun di menit ke-14 ya, 14. Namun di menit ke-82 dapat dibalikan menjadi seimbang skornya 1-1 oleh Mateta. So, sebelum lanjut seperti biasa buat teman-teman yang pertama kali menonton channel CBC ini dapat langsung klik subscribe, dan buat yang teman-teman yang sudah menonton, thank you so much sudah mampir, dan juga jangan lupa memberikan like, dan thank you buat teman-teman yang sudah join di watch along bersama CBC tadi. Ya, kita share happiness, kita share desperate, kita share emotion di pertandingan kali ini. Awal yang indah, menit ke-14 kita berharap ada banyak gol yang akan terjadi, tapi sayang sekali tidak kita tidak klinis di depan gawang, teman-teman. Ya, kita langsung masuk saja ke line up ya. Di goalkeeper ada Sanchez yang tampil luar biasa, beberapa kali melakukan penyelamatan, dan gol yang terakhir oleh Mateta ya, jujur CBC tidak bisa mengharapkan apapun dari Sanchez karena dia sudah melakukan tugasnya dengan baik, dan tentu saja dia tidak dapat melakukan apapun karena itu bola terlalu dekat dengan dia ya, Mateta ya. Kemudian full right back kali ini dilakukan oleh Gusto. Ya, di awal-awal pertandingan dia sedikit tidak nyaman, beberapa kali melakukan salah passing ya. Tapi semakin ke sini semakin baik. Namun di menit ke-80 gol dari Mateta sebenarnya itu adalah tanggung jawab dia untuk dapat segera menutup pergerakan dari Eze yang dapat mengirimkan umpan kepada Mateta. Apalah ini, Malo Gusto. CBC nggak paham. Dan CBC kemarin mengharapkan, memang kalau kita tidak menurunkan Malo Gusto, turunkanlah yang namanya Acempong untuk mengisi right center back, bukan bermain full back ya. Tapi ini malah bermain full back. Itu suatu keputusan yang bagus. Itu berjalan cukup lancar. Tapi kualitas pemain kita, yaitu Malo Gusto, itu sangat-sangat turun sejak dia kembali dari cedera di bulan November lalu. Kemudian Acempong bermain cukup baik, ya, cukup nyaman dibanding Tosin maupun Disasi. Dia ini pilihan terbaik selain Wesley Fofana. Jadi kita harapkan Enzo Maresca dapat terus percaya kepada Jos Acempong untuk diturunkan ya. Dia bermain dengan baik. Kemudian dan hampir mencetak gol dari sundulannya ya, dari corner kick, tapi gagal melebar. Ya. Dia punya vision. Saya bisa lihat bola itu mau lari kemana, bola itu mau dioper kemana, dia punya vision di situ. Levi Colwill, ya salah satu tanggung jawab dia untuk menutup zonanya si Mateta sebelum melakukan shooting ya. Malam hari ini tampil kurang cukup baik ya dari Levi Colwill. Ya I know dia hanya berusia 21 tahun sama dengan Malo Gusto, tapi dengan tim
sebesar Chelsea, CBC berharap kualitas dari Levi Colwill ini harus ada yang memang mementorinya seperti Thiago Silva ya. Tapi itu tidak terjadi dan kita hanya punya Levi Colwill yang bermain di left center back. Ada misalnya sebenarnya si Cucurella ya, that's why di preview CBC prefer Cucurella sebagai left center back dan Colwill itu sebagai central center back, tapi tidak terjadi. Oke ya. Kemudian Cucurella dia bermain so-so biasa-biasa saja ya, beberapa kali dia melakukan tackling dan juga melakukan overlapping yang cukup berbahaya. Tapi balik lagi di kotak penalti lawan tidak ada Algojo yang dapat mengeksekusi dari umpan crossing yang diciptakan oleh Gusto, Cucurella maupun Neto dan juga Sancho ya. Is useless guys. Kemudian Enzo Fernandez bermain cukup baik ya, beberapa kali melakukan shooting tapi melebar. Ini klinis dari dia di depan gawang harus dilakukan dengan baik dan koreksi di session training dari Enzo Maresca kepada para midfielder kita baik Caicedo maupun Enzo Fernandez untuk dapat fokus juga melakukan shooting dari jarak jauh ya. Karena Caicedo sempat mendapat kesempatan untuk shooting tapi kembali melebar. Kemudian right winger Pedro Neto, dia bermain bagus ya. Dia fokus juga ke belakang bersama eh, membantu Malo Gusto. Justru Malo Gusto ini yang salah beberapa kali melakukan kesalahan ya, tidak dapat pace-nya itu sangat kurang sehingga Neto ini cukup baik untuk melakukan cover dan melakukan beberapa pergerakan ke depan dengan sangat baik, baik crossing maupun dia melakukan cutting inside. Tapi sayang sekali beberapa kali pemain Crystal Palace itu berhasil menutup dengan dua pemain. Mereka bermain low block juga dan melakukan counter attack dari Crystal Palace. Kemudian Cole Palmer, ya, beberapa kali dia menciptakan peluang dan juga berhasil mencetak gol. Tapi eh CBC rasa karena dia ditutup dengan dua orang ya, sebaiknya harus taruh satu orang lagi untuk bermain sebagai attacking midfielder. That's why kemarin CBC meletakkan dua attacking midfielder untuk membongkar pertahanan lawan, tidak hanya satu ya. Kemudian Jadon Sancho benar-benar dia melakukan pertandingan dengan baik, memberikan satu assist kepada Palmer dan dia berusaha dengan keras. Dia juga turun ke bawah seperti Pedro Neto. Ya dua pemain ini di winger CBC rasa tidak tergantikan baik Pedro Neto maupun Sancho ya. Karena mereka benar-benar menunjukkan effort dia untuk turun sampai ke lini pertahanan. Beberapa kali dia melakukan penyelamatan ya untuk merebut bola ya. Tapi balik lagi striker kita. Ya. Kuncinya di striker kita teman-teman. Nicholas Jackson punya 3 sampai 4 peluang untuk dia dapat mengubur permainan ini tapi tidak dilakukan. Tapi Enzo Maresca akhirnya berani menurunkan Mark Yu meskipun terlambat di menit ke-79. Ya, CBC berharap ya ke depannya Enzo Maresca apabila pemain itu sering melepaskan peluang di depan mata berkali-kali itu berarti tandanya bukan harinya dia. Oke, that's it, titik. Ya, sebaiknya langsung mengganti pemain itu dengan pemain yang ada di bench. Dan kita punya Mark Yu yang dia sudah membuktikan dia diri sebagai dia ini striker murni dan juga dia dapat melakukan penetrasi ke depan hingga ke kiper. Sehingga Henderson ini semestinya sedari menit ke-60 itu sudah di pressing oleh Mark Yu, tapi tidak dilakukan. Baru di menit ke-79 lakukan pergantian. Ya, sedikit terlambat dan CBC Lab hanya dua pergantian. Itu pun Jadon Sancho digantikan oleh Madueke yang bermain di left winger. Baru pertama kali pun dia bermain sebagai left winger dan juga tidak memberikan apapun juga ya karena udah tinggal 5 menit, 9 menit karena menit ke 85, 86 dan pertandingan hanya additional time 4. Tapi CBC eh, sedikit mengkritik ya penampilan dari wasit kali ini di mana semestinya
Meskipun terkena bola, tapi dia menjegal, teman-teman. Jadon Sancho di kotak penalti itu adalah sedikit kontroversial di pertandingan kali ini ya. Dan CBC berharap ke depannya Mark Yu dapat dipercaya dan juga kita bermain attacking midfielder dengan dua pemain dan untuk percobaan yang dilakukan oleh Enzo Maresca untuk tidak bermain dengan inverted back di match kali ini itu dapat berjalan dengan baik semestinya awalnya, tapi kita kurang klinis di depan gawang. Itu saja ya. Coba saat itu yang ada di situ posisinya itu adalah striker Ipswich kemarin yaitu Liam Delap. Habis itu teman-teman, habis sudah pasti sudah gol sekitar dua atau mungkin tiga gol. Oke lah tidak tiga atau dua, satu gol aja pasti terjadi. Kalau itu Liam Delap ya. Tapi ini ya Nicholas Jackson guys. Ya berapa kali melebar, tiga kali peluang chance yang dia dapat melebar. Jadi ya seperti ini. Ya kita patut apresiasi ada perubahan skema ataupun pakem yang dilakukan oleh uh, Enzo Maresca, di mana sebelumnya kita bermain dengan inverted back itu tidak berjalan dengan baik dan juga kita bermain dengan uh, inverted back yang berperan juga sebagai box to box, tidak hanya defensive midfielder, tidak juga bermain dengan baik, tidak berjalan dengan baik. Ya, kita ketemu kuncinya sekarang. Itu adalah kualitas pemain. Dan kali ini kita dirugikan oleh Malo Gusto yang dia itu pace-nya kalah dan juga telat menutup zona covernya. Jadi CBC berharap karena Rhys James sudah ada di bench dua kali, kita berikan kesempatan kepada Rhys James untuk mengisi di right back. Apabila dia ini sudah dapat diturunkan. Bila tidak, ya CBC kasih solusi lagi. Kukurela bertukar di right back seperti yang sudah pernah dilakukannya. Oke, saat Graham Potter ataupun Pochettino dia bermain di right back. Dan it's okay, hasilnya bagus teman-teman. Jadi sudah bukan suatu hal yang eh akan perlu beradaptasi lagi Kukurela sebagai right back. Sehingga left backnya kita ini itu bisa diturunkan. Kalau kita bermain seperti ini ya, tidak bermain inverted tapi lebih ke full back, kenapa kita tidak menurunkan Ben Chilwell yang posisi naturalnya di situ? Kalau nggak percaya dengan Ben Chilwell, oke, berarti Renato Vega. Sehingga di right back itu diisi oleh Marco Cucurella. CBC tidak mau melihat lagi ada Malo Gusto menggantikan di right back kecuali dia dapat progres dengan baik dan improve signifikan seperti sebelum dia cedera ya. Dan kita sudah melihat keputusan yang baik Ochempong diturunkan sebagai starter menggusur Tosin dan juga uh, disaster itu ya. Oke, untuk saat ini kita sedang sudah berada di peringkat keempat dengan satu poin selisih dengan Newcastle di peringkat kelima dan satu poin selisih dengan peringkat ketiga. Apakah akan ada perubahan lagi untuk kedepannya? Ya, kedepannya kalau CBC lihat ini karena City itu sudah bermain dan meraih kemenangan dengan 34 poin, jadi itu poin maksimal sehingga tidak ada mungkin tim lain yang bisa merebut posisi 4 ya. Jadi kita sementara ada di posisi keempat dengan Nottingham Forest selisih satu poin di poin ke-37 ya. Dan mereka baru bermain besok ya. Di mana hal ini makin memperpanjang jarak kita dengan Liverpool sang pemuncak klasemen. Jadi memang benar-benar kita ini not in title race guys. Oke, I think that's all guys di episode ke 152 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, and share. Thank you so much for watching. Thank you for joining Watch Along with CBC. Have a nice day. Take care.
God bless. Have a good night and keep the blue flag flying high. Come on the Chels.